Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan Allah berikan kita kenikmatan iman dan Islam dan keberkahan dalam hidup. Sahabat Wahyu semuanya, alhamdulillah kali ini bincang bersama sahabat Wahyu akan mengambil tema terkait Ijtima Ulama yang belum lama ini dikeluarkan oleh MUI, dan tema kita adalah MUI, Jihad dan Khilafah Ajaran Islam, jangan distigmatisasi negatif. Sahabat Wahyu, bahwa Ketua MUI Bidang Fatwa Kiai Haji Ansarun Ni'am Soleh menyampaikan bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7 telah digelar pada tanggal 9 dan 11 November 2021. Namun kegiatan ini dilaksanakan secara online dan offline di Hotel Sultan Jakarta. Dan dari Ijtima Ulama ini, Komisi Fatwa mengangkat tema optimalisasi fatwa untuk kemaslahatan bangsa. Dan Ijtima Ulama ini menghasilkan kurang lebih ada 12 fatwa. Namun saat ini kita akan membahas poin yang ke-8, di mana fatwanya yaitu bahwa MUI minta tidak ada stigma negatif soal jihad dan khilafah. Untuk membahas terkait tema yang akan kita ambil, saya sudah ditemani narasumber yang insya Allah tidak asing lagi untuk sahabat Wahyu semuanya. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Wahyu. Masya Allah, tambah cerah aja Bang Rocky ya. Bang Rocky, tambah semangat. Kita ketahui Bang Rocky bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa atau apa kita sebut Ijtima Ulama, di mana dari hasil Ijtima Ulama ini dikeluarkan kurang lebih ada 12 poin. Namun kita akan mengambil tema terkait jihad dan khilafah ajaran Islam, jangan distigmatisasi negatif. Baik, sebelumnya apa tanggapan Bang Rocky terkait hasil Ijtima Ulama yang dikeluarkan pada tahun 2021 ini, Bang Rocky? Ya, menurut saya itu kita harus tanggapi, beri apresiasi yang positif ya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada seluruh para pemirsa di seluruh penjuru negeri, pemirsa sahabat Wahyu, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sahabat Wahyu yang dirahmati Allah, tentu kita memberikan apresiasi yang positif ya terhadap fatwa ulama MUI ini, hasil Ijtima Ulama. Dan menurut saya memang semestinya begitu ya, karena kan kita tahu dari dulu bahwa khilafah dan jihad itu yang bagian diterapkan dan dilaksanakan saat ini itu hal yang lain. Sebagaimana saat ini juga banyak orang yang tidak melakukan sholat atau belum melakukan sholat, ada juga yang tidak melakukan puasa. Tetapi tetap hukum sholat dan puasa itu tetap bagian dari Islam, tidak boleh dihapus dan tidak boleh juga dikategorikan tertolak atau hukumnya jadi mubih. Jihad dan khilafah itu memang bagian dari ajaran Islam. Itu saya pikir menjadi penegasan bagi kaum muslimin saat ini. Apalagi ada pihak-pihak yang menyatakan khilafah tertolak atau khilafah bukan dari ajaran Islam dan seterusnya. Saya pikir catatan sejarah mencatat dengan rapi bahwa memang khilafah dan jihad juga itu bagian dari ajaran Islam yang memang menjadi bagian hidup dan sejarah panjang kaum muslimin. Begitu Bung Wahyu. Baik. Baik Bang Rocky, saya langsung menanyakan sesuatu yang mungkin agak lebih meruncing ya. Kita ketahui bahwa antara Ijtima Ulama dan ada sesuatu yang sudah dilakukan oleh Densus ini Bang Rocky. Jadi kita ketahui bahwa apakah ada hubungan terkait isu pembubaran dan penangkapan ulama
di MUI karena dikeluarkannya Istimewa Ulama, Bang Rocky. Karena kita lihat bahwa Istimewa Ulama ini keluar dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 November, sedangkan kita ketahui bahwa penangkapan terhadap anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Nah, ini apakah ada hubungannya, Bang Rocky? Iya, kalau saya pikir kalau ditanyakan kepada pihak aparat tentu mengatakan tidak ada hubungannya gitu. Tapi kalau dari perspektif publik ya tentu sulit dihindari adanya persepsi publik yang mengatakan ini ada hubungannya gitu. Jadi apalagi waktunya begitu berdekatan ya. Begitu selesai fatwa ulama MUI dikeluarkan, tidak berapa lama kemudian, mungkin ada seminggu kali ya, nah itu kemudian langsung ada penangkapan. Dan itu sampai hari ini kita tidak tahu perkembangannya seperti apa, gitu. Tuduhannya teroris. Apalagi yang dikeluarkan kan ada isu tentang jihad dan khilafah ya, ada istilah jihad, ada istilah khilafah. Saya pikir itu mungkin menjadi menjadi trigger tersendiri ya. Dan sulit dihindari pandangan publik bahwa ini ada kaitannya. Walaupun mungkin kalau kita tanyakan kepada pihak aparat, dibilang tidak ada kaitannya ini kan gitu. Jadi saya pikir persepsi publik sulit dihindari bahwa kemungkinan besar ada kaitannya. Begitu. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bang Rocky, kenapa masih ada masih ada rakyat Indonesia ataupun orang-orang yang menstigma negatif gitu terhadap jihad dan khilafah sebagai ajaran Islam, Bang Rocky? Ya, saya pikir keluarnya fatwa MUI itu terkait dengan menegaskan bahwa jihad dan khilafah ajaran Islam dan jangan distigmatisasi negatif. Ini menegaskan bahwa sebenarnya selama ini masih ada stigma negatif, gitu. Sehingga keluarlah fatwa itu. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa masih ada orang yang punya stigmatisasi negatif terhadap jihad dan khilafah? Saya pikir kalau orang umum, saya pikir tidak sampai begitu jauh melakukan stigmatisasi negatif. Justru menurut saya stigmatisasi negatif itu diproduksi oleh orang yang punya kewenangan, punya sarana, punya prasarana. Itu yang membuat stigmatisasi negatif itu terus berlangsung. Sebenarnya kalau tidak diproduksi, justru tidak akan terjadi. Misalnya begini, kalau seandainya ini kan yang bicara MUI ya, seandainya yang melakukan pernyataan itu presiden, akan berbeda itu. Misalnya presiden mengatakan, mulai hari ini jangan ada lagi stigmatisasi negatif istilah jihad dan khilafah, karena jihad dan khilafah itu ajaran Islam. Siapa masih berani membuat pernyataan negatif terhadap jihad dan khilafah, maka akan diproses hukum. Oh, pasti berbeda itu. Pasti berbeda. Nah, ini persoalannya pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tidak melakukan counter terhadap itu, isu negatif itu. Bahkan mungkin tanda petik masih merestui gitu adanya opini negatif terhadap jihad dan khilafah, atau mungkin bahkan sebagian dari aparat atau penguasa yang masih memiliki stigma negatif terhadap jihad dan khilafah. Nah, ini persoalannya. Jadi stigmatisasi negatif ini memang masih terjadi. Kenapa terjadi? Ya tadi karena ketidakpahaman dan tidak mau paham atau tidak mau belajar sehingga tidak paham apa itu istilah jihad, apa itu istilah khilafah. Negeri ini bisa merdeka itu karena ada teriakan resolusi jihad. Jadi apakah itu tidak dianggap sebagai kontribusi positif dari ajaran Islam dan kaum muslimin di negeri ini? Karena kita tahu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengemukakan resolusi jihad itu untuk mempertahankan negeri ini merdeka kan. Sehingga berkumpulah kekuatan yang besar di Surabaya itu menghadapi sekutu. Sehingga kita akhirnya mengenal ada istilah Hari Pahlawan. Itu kan pengorbanan yang sangat besar. Jadi kita tidak terbayangkan kalau sekarang gitu ya. Sekarang ada ulama membuat resolusi jihad begitu, mungkin dari tuduh teroris itu. Jadi untung yang dilakukan oleh Kiai Haji Asy'ari mungkin di era dulu sehingga tidak dituding teroris. Ya mungkin dituding musuh Belanda iya.
Kalau mungkin itu sekarang dikeluarkan resolusi jihad seperti itu, bisa jadi dianggap sebagai radikal, atau dianggap teroris, atau dianggap misalnya pro terhadap tindakan radikal atau teroris. Nah ini menurut saya istilah ini harus dihindari atau dihilangkan. Jadi stigmatisasi negatif terhadap ajaran Islam itu tidak boleh terjadi. Karena biar bagaimanapun itu ajaran Islam dan memberi kontribusi positif terhadap negeri ini yang sehingga bisa mempertahankan kemerdekaan negeri ini. Nah, jangan sampai ajaran yang mulia yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah memberi kontribusi positif di negeri ini lalu distigmatisasi negatif, termasuk juga selain jihad ada khilafah, distigmatisasi negatif. Saya kira semua pihak harus belajar menghargai, juga menghormati, apalagi ajaran itu bukan dibuat oleh kita, ajaran itu turun dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita manusia itu. Begitu Bung Wahyu. Baik, terima kasih Bang Rocky. Sahabat Wahyu, sebenarnya mungkin ada beberapa sahabat yang sebenarnya apa sih khilafah gitu kan. Saya ingin memberikan sedikit pengetahuan bahwa khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum di mana dalam penerapannya akan menggunakan hukum syariat Islam sebagai dasar. Jadi khilafah ini adalah sistem pemerintahan Islam yang diterapkan pada masa awal kejayaan Islam setelah wafatnya Rasul Muhammad SAW. Nah, jadi syariat Islam sebagai dasar hukum dan mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahan. Pertanyaan berikutnya, Bang Rocky, apakah khilafah ini adalah salah satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam, Bang Rocky? Apakah umat Islam boleh menggunakan yang lainnya? Gimana, Bang Rocky? Ya, kalau perlu kita dudukkan ya persoalannya. Apakah khilafah itu satu-satunya sistem pemerintahan dalam perspektif Islam? Memang kalau kita lihat dari lahir dan dibentuknya sistem pemerintahan itu pasti punya background masing-masing. Kita tahu kalau dalam sistem kerajaan tentu sebelum Islam hadir sudah ada sistem kerajaan. Yeah. Jadi tentu dia sistem yang dalam penentuan produk hukum, dalam membuat hukum, menentukan benar dan salah, baik dan buruk itu di tangan seorang raja. Nah, itu dalam sistem kerajaan atau sistem autokrasi. Kemudian lahirlah sistem gagasan baru yaitu sistem demokrasi yang lahir tahun 508 sebelum Masehi di negara kota atau Athena Yunani kuno. Jadi itu juga sebelum Islam hadir. Jadi demokrasi itu udah lahir gagasannya sebelum Islam hadir. Bahkan bisa 1000 tahun lebih sebelum Islam hadir. Karena dia negeri Athena Yunani kuno itu lahirlah gagasan untuk mengoreksi sistem autokrasi. Jadi kalau sistem autokrasi meletakkan benar dan salah, baik dan buruk, pembuatan hukum itu ditentukan oleh satu orang, sistem demokrasi itu memberikan gagasan jangan di satu orang dong, diberikan kepada rakyat juga mau menentukan hukum, kan gitu. Nah ini kemudian tahun 622 Masehi dikoreksi oleh sistem Islam dengan adanya Piagam Madinah itu, bahwa Islam mengoreksi autokrasi sekaligus mengoreksi demokrasi, di mana ketika autokrasi meletakkan benar dan salah, membuat hukum itu ditentukan oleh satu orang, demokrasi menentukan benar dan salah, membuat hukum itu ditentukan oleh banyak orang atau rakyat. Dalam Islam mengoreksi keduanya, bahwa menentukan benar dan salah, menentukan hukum itu tidak ditentukan oleh satu orang, tidak juga ditentukan oleh banyak orang, tetapi ditentukan oleh sang pencipta orang-orang tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks tadi disebut sebagai syariat Islam. Itulah sistem Islam. Jadi sistem Islam itu benar yang disebut tadi memang menerapkan hukum-hukum Islam. Jadi ketika Islam hadir di Madinah diterapkan oleh Rasulullah dengan daulah Islamnya itu, daulah Madinahnya itu memang mengoreksi dua sistem yang sudah ada sebelumnya, yaitu sistem autokrasi dan sistem demokrasi. Jadi kalau dibilang sistem demokrasi yang paling modern, saya pikir keliru, karena sistem demokrasi jauh sebelum Islam hadir, bahkan dia sudah hadir di negara Athena Yunani kuno tahun 508 sebelum Masehi. Itu demokrasi sudah digagas dulu. Justru Islam hadir mengoreksi autokrasi dan mengoreksi demokrasi, di mana meletakkan kebenaran, meletakkan benar dan salah tidak di tangan satu orang, tidak di tangan banyak orang, tetapi di tangan sang pencipta orang-orang itu. Nah itulah Islam gitu. Jadi sistem itulah yang kemudian dibangun oleh Rasulullah, kemudian diwariskan kepada para sahabat. Dan warisan itu
ada perintah Rasul itu untuk memegang sunnah dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dalam satu hadis sebelum Rasulullah itu menegaskan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi peganglah atau ambillah sunnahku, gitu kata Rasul, pegang teguhlah sunnah Rasulullah wa sunnatul khulafaur rasyidin, dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk al-mahdiyyin. Jadi kalau kita lihat itu wasiat dari Rasulullah. Artinya perintah ini dari Rasul ya, Bang Rocky ya? Betul, hadis itu hadis sahih itu. Jadi itu perintah Rasul, suruh memegang sunnah dari Rasulullah SAW. Sunnah Rasul itu kan ada hadis, ada perkataan, ada perbuatan, ada qaul, ada fi'l, ada juga takrir namanya. Itu semua disuruh ambil oleh Rasulullah. Dan ada perintah berikutnya itu mengambil sunnah dari Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi Khulafaur Rasyidin ada 4 gitu. Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman, dan Ali itu yang disebut Khulafaur Rasyidin. Jadi di situ disuruh mengambil sunnah. Jadi kalau kita mengambil kerangka hukumnya, bahwa khilafah itu memang warisan Rasul yang disuruh Rasul untuk mengambilnya. Juga mengambil sunnah dari Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah yang di awal itu. Jadi kalau kita lihat ada khulafah. Khulafaur Rasyidin itu memang disuruh mengambil berpegang teguh kepada sunnah yang dilakukan. Jadi Khulafaur Rasyidin itu warisan Rasulullah. Jadi khilafah adalah warisan Rasulullah, pemimpinnya disebut khalifah. Khilafah itu sistem pemerintahnya, pemimpinnya disebut khilafah. Dan warisan Rasulullah itu jelas-jelas mewarisi sistem baru yang disebut sistem khilafah, bukan sistem yang lain. Karena kalau sistem kerajaan, pasti Abu Bakar sebagai khalifah pertama tidak disebut khalifah, tetapi disebut raja. Kalau sistem pemerintahan yang diwariskan itu sistem republik atau sistem demokrasi, ya harusnya Abu Bakar yang mewarisi sistem itu disebutnya presiden. Atau kalau sistem yang diwariskan sistem kekaisaran, mungkin Abu Bakar disebut kaisar. Tapi faktanya dalam catatan sejarah kita tidak menemukan istilah Abu Bakar disebut kaisar, Abu Bakar disebut raja, atau Abu Bakar disebut presiden. Yang jelas Abu Bakar sebagai pewaris Rasulullah SAW sistem khilafah tadi, dia disebut sebagai Khalifatul Rasul, khalifahnya Rasul, penggantinya Rasul, yaitu Khalifah Abu Bakar. Tidak disebut Presiden Abu Bakar, tidak disebut Raja Abu Bakar. Ini Bang Rocky ketika ada presiden tapi mengklaim bahwa dirinya mirip dengan Khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar. Apa tanggapan Bang Rocky terkait hal ini, Bang? Ya kalau mirip sih boleh-boleh saja. Boleh. Mirip itu kan belum tentu sama gitu. Jadi namanya juga mirip gitu. Nah, tetapi ada spirit yang bagus kalau ingin mencontoh. Itu penting. Jadi kalau ingin mencontoh karakternya, sifat-sifatnya, juga yang diterapkannya gitu. Nah, saya pikir itu contoh yang bagus-bagus. Saya pikir kita memang harus meneladani orang-orang yang baik, yang sudah terbukti baik, yang sudah terbukti berhasil. Tapi tentu teladan terbaik ada di Rasulullah SAW. Nah, ini saya pikir penting juga kita pahami ya. Jadi kalau kita ingin meneladani, ya tentu harusnya meneladani Rasulullah SAW. Dan kalau mau tadi, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Jadi ambillah sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang al-mahdiyyin tadi. Jadi ini menurut saya penting untuk kita pegang bahwa memang sistem pemerintahan Islam itu namanya sistem khilafah, pemimpinnya disebut khalifah. Itulah yang diwariskan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak mewariskan sistem kerajaan, tidak mewariskan sistem kekaisaran, juga tidak mewariskan sistem republik atau sistem demokrasi. Jadi yang diwariskan adalah sistem khilafah. Tergantung kaum muslim sekarang mau memegang warisan yang mana kan gitu. Jadi itu kembali kepada kita. Kan tadi saya sebutkan memang yang diwariskan itu sistem khilafah. Tapi kan belum tentu semua mengamalkannya atau semua ingin menerapkannya. Sama dengan perintah sholat itu jelas sekali perintahnya sholat. Tetapi masih banyak juga yang tidak melaksanakan. Tetapi bukan berarti kalau ada yang tidak melaksanakan kemudian hukum sholat jadi berubah boleh atau mubah. Tetapi tetap wajib. Sama dengan khilafah ini hukumnya juga fardu kifayah tetap wajib ya.
Wajib, artinya menegakkan khilafah ini hukumnya wajib ya Bang Rocky ya? Oh iya, jadi khilafah kan bagian dari ajaran Islam yang hukumnya wajib. Dan hampir semua imam mazhab, gitu ya. Kalau kita lihat ada 4 imam mazhab itu, imam mazhab Maliki, Hambali, dan termasuk Syafi'i itu semuanya sepakat mengatakan khilafah itu adalah wajib. Jadi tidak ada yang mengatakan itu sunnah. Apalagi yang mengatakan tertolak, nggak ada itu. Jadi tetap mengatakan wajib. Jadi hukumnya wajib. Perkara bisa diterapkan dan tidak, atau ada yang menerapkan dan tidak, tentu untuk hal yang lain. Karena sama dengan sholat tadi, hukumnya wajib, tapi ada juga yang nggak sholat. Tetapi bukan berarti adanya orang yang tidak sholat, lalu mengatakan hukum sholat itu jadi mubah. Kan tidak begitu. Atau hukum sholat tertolak. Gitu. Gara-gara misalnya satu penduduk di kampung ini misalnya tidak mau sholat, terus mengatakan sholat itu tertolak. Kan nggak begitu. Tetap hukumnya wajib. Cuma mungkin mereka belum melaksanakan. Sama dengan khilafah, hukumnya wajib, tetapi mungkin orang belum paham itu sebagai kewajiban sehingga belum diperjuangkan atau belum didakwahkan. Saya pikir gitu, ini persoalannya sih. Gitu. Baik Bang Roy. Kemudian apabila ada klaim yang menyatakan, klaim-klaim yang menyatakan bahwa khilafah itu bisa kok digantikan dengan sistem yang lain. Nah, apakah benar klaim tersebut atau memang tidak bisa? Gitu. Ya satu-satunya sistem pemerintah dalam Islam ya khilafah. Bagaimana Bang Rocky? Iya, kalau dia mau menerapkan sistem yang lain, tentu tidak bisa menerapkan Islam. Gitu. Mungkin bisa hanya sebagian, karena sistem yang lain tentu tidak didesain untuk menerapkan hukum Islam. Itu penting ya. Jadi misalnya dia ingin menerapkan sistem kerajaan, kan dalam sistem kerajaan itu yang menentukan hukum benar dan salah, baik dan buruk bukan syariat Islam, tetapi raja yang membuat hukum. Nah itu tidak sesuai dengan Islam. Jadi mana ada benar dan salah ditentukan oleh satu orang. Itu sudah dikoreksi oleh demokrasi, bahkan dikoreksi oleh Islam. Nah gitu. Atau kalau dia ingin menggunakan sistem demokrasi misalnya, apakah bisa menerapkan hukum Islam secara sempurna? Itu tidak. Karena demokrasi itu dari awal didesain dan dirancang bukan untuk menerapkan hukum Islam. Itu penting ya, saya pikir. Jadi kalau kita mengatakan, kita menggunakanlah sistem demokrasi, nanti kita terapkan hukum Islam. Itu namanya pemaksaan demokrasi. Karena demokrasi dari awal dibuat untuk mengoreksi sistem otokrasi. Gitu. Dari awal demokrasi dibuat dan digagas itu mengoreksi sistem otokrasi, bukan untuk menerapkan Islam. Ini penting, itu, bukan menerapkan hukum Islam. Dan menentukan kedaulatan benar dan salah, baik dan buruk, bukan di tangan kitab suci, bukan di tangan Al-Quran, bukan di tangan sunnah, bukan. Tetapi di tangan rakyat, orang banyak. Itu posisi demokrasi. Jadi demokrasi dari awal memang dirancang bukan untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Jadi kalau mengatakan, kita sekarang menggunakan sistem demokrasi aja, walaupun kita Muslim, kan kita hukum-hukum Islam bisa diterapkan. Iya, tapi sebagian kecil saja. Faktanya dalam demokrasi itu juga tidak menginginkan Islam itu bisa diterapkan. Banyak hukum-hukum Islam yang akhirnya kan tidak boleh diterapkan. Sama dengan misalnya hukum Islam, Allah menyuruh kita misalnya mengharamkan riba. Kan dalam demokrasi di voting dulu, ini haram atau halal. Jadi halal itu. Jadi bahkan mubah, boleh gitu. Atau misalnya khamar, minuman keras itu halal atau haram dalam demokrasi di voting. Kan begitu jadinya. Jadi hukum Islam itu belum tentu bisa diterapkan dalam sistem demokrasi karena tergantung voting gitu. Jadi orang misalnya ingin suka minum minuman keras, maka dia tidak menggunakan hukum Islam, dia menggunakan voting bahwa boleh gitu. Nah ini menurut saya jadi tidak tepat kalau mengatakan bahwa dalam Islam bisa menggunakan sistem pemerintahan lain untuk menerapkan hukum Islam. Itu tidak bisa. Kalaupun bisa hanya sebagian kecil yang bisa diterapkan hukum Islam. Kalau ingin menerapkan hukum Islam secara sempurna, ya tentu dengan sistem yang kompatibel, sistem yang memang cocok dan dirancang memang dari awal untuk digunakan menerapkan hukum Islam. Nah itulah sistem yang kemudian dikenal dengan sistem khilafah itu. Nah saya pikir ini juga tidak perlu takut, tidak perlu fobi dengan sistem khilafah. Karena faktanya dalam catatan sejarah sistem khilafah hadir justru melindungi semua komponen masyarakat, baik yang Muslim maupun non-Muslim sama posisinya, dilindungi, tidak ada perbedaan. Sama dengan ketika Khalifah Umar masuk ke Palestina,
ke Al-Aqsa, itu kan ada pendeta Severinus itu kan awalnya takut itu, wah ini bisa dibantai, gitu kan, takutnya dia dibantai oleh Khalifah Umar. Ternyata kan tidak. Bahkan Khalifah Umar tidak mengambil posisi, gereja juga dilindungi, orang Kristen juga dilindungi. Itulah sebenarnya khilafah itu begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan khilafah itu negatif, itu memang stigmatisasi. Karena dalam catatan sejarah nggak begitu. Faktanya Khalifah Umar itu, silakan baca di Golden Story of Umar itu masuk ke Baitul Maqdis dan dikawal oleh pendeta Sophronimus. Dia keliling gereja itu dan disuruh sholat di gereja. Khalifah Umar tidak mau, karena kalau dia sholat itu dikhawatirkan nanti dipakai untuk tempat sholat atau umat Islam bahkan mengambil gerejanya. Tidak boleh, gereja tetap dipakai ibadah orang Nasrani dan pendetanya juga tetap dilindungi, jadi tidak ada yang diganggu gitu. Nah ini yang menurut saya gambaran ini yang tidak nampak sehingga orang takut dengan istilah khilafah. Begitu. Baik. Bang Rocky, kita sampai di segmen apa kata mereka. Nah, ini ada sahabat Wahyu, Mas Tommy. Beliau menanyakan, Bang Rocky, khilafah itu nggak cocok diterapkan di Indonesia, karena Indonesia ini negeri yang majemuk. Nah, apa tanggapan Bang Rocky? Iya, ini kan pernyataan yang mungkin tidak sesuai dengan fakta dan sejarah. Kalau kita lihat, justru di penduduk di sini, di negeri ini kan mayoritas Muslim. Dulu ketika negara Islam pertama didirikan, adanya negara Madinah itu, Rasul datang di Madinah, justru mayoritasnya bukan Muslim, tapi masyarakat Madinah bisa sepakat tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mau diterapkan syariah Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah tadi. Dan itu menunjukkan bahwa di sana juga majemuk gitu. Gitu. Di Madinah majemuk. Bahkan majemuknya bukan mayoritas Muslim. Coba bayangkan itu. Mayoritas bukan Muslim tapi sepakat menggunakan hukum Islam. Kan hebat itu. Dan dalam catatan sejarah Madinah sangat madani gitu, sangat baik gitu. Sangat menjadikan model masyarakat yang sangat plural, sangat dihormati. Dan bahkan Piagam Madinah itu kan disebutkan bahwa kalau ada perselisihan di antara penduduk Madinah, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW keputusannya. Jadi mereka sudah sepakat itu. Yang aneh justru tadi, mungkin karena kurang baca sejarah ya, justru kok penduduknya mayoritas Muslim tidak setuju dengan syariat Islam, itu lucu gitu. Di Madinah itu penduduknya mayoritas non-Muslim, tapi mau diatur dengan syariat Islam. Nah, itu bedanya di situ. Madinah menjadi mercusuar, sehingga orang mengatakan kalkir itu sebagai tungku, orang di sana jadi baik. Nah, gitu. Jadi Madinah, maka disebut Madinah Al-Munawwarah. Luar biasa kan? Karena menggunakan hukum Islam. Walaupun mayoritasnya bukan Muslim, tapi karena menerapkan hukum Islam, jadi bersinar dia gitu. Jadi mendapatkan banyak barokah, sehingga orang yang baik di dalam tambah baik, orang yang buruk masuk ke Madinah jadi baik. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini saya pikir perlu kita buka-buka sejarah juga. Jangan mengatakan bahwa mentang-mentang kita plural terus tidak cocok. Faktanya kita ini dengan Madinah juga plural. Penduduknya kan ada Nasrani, Majusi, bahkan yang tidak beragama gitu, ada yang menyembah Habti kan gitu ya. Loh, apa bedanya sekarang kita juga gitu, ada yang beragama macam-macam, kan plural sama saja. Bahkan yang tadi saya bilang di Madinah itu mayoritasnya bukan Muslim, tapi mereka sepakat. Nah kita ini yang mayoritas Muslim kok malah menolak hukum Islam, aneh kan? Mungkin karena belum paham. Menurut saya di situ posisinya. Dan saya pikir perlu diberikan pemahaman terus-menerus gitu. Baik. Gitu Bung Wahyu. Baik. Terima kasih Bang Rocky. Nah mungkin ada nasihat ataupun closing statement Bang Rocky yang bisa diberikan. Mungkin masih ada pemimpin-pemimpin negeri-negeri kaum Muslim yang masih menstigma negatif, ataupun masih ada ulama-ulama ataupun masyarakat umum yang menyatakan bahwa khilafah itu tertolak. Nah itu bagaimana nasihat yang harus kita berikan Bang Rocky? Ya, saya pikir begini ya.
kita tentu berpegang teguhnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu tentu. Tetapi di negeri ini juga bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ada hasil istimewa ulama yang dilakukan tanggal 9 sampai 11 November 2021 itu. Saya pikir ini menjadi pegangan dari kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk semakin menegaskan bahwa khilafah dan jihad adalah ajaran Islam dan tidak boleh distigmatisasi negatif. Ini saya pikir penting untuk dipahami oleh seluruh kaum muslimin dan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga jangan sampai juga ada yang muslim masih menstigmatisasi negatif, juga ada yang non-muslim juga ikut-ikutan menstigmatisasi negatif. Nah, juga para pemimpin jangan memproduksi narasi yang membuat stigmatisasi negatif. Karena kalau pemimpinnya sebenarnya membuat narasi yang positif, saya pikir rakyat cepat mengikuti. Nah, itu menurut saya himbauan kepada pemimpin. Anda sebagai pemimpin yang sedang diberi amanah, pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan Anda, yang itu di dunia mungkin Anda bisa mudah mempertanggungjawabkannya, tetapi di akhirat bisa jadi sulit mempertanggungjawabkannya kalau tidak adil dan tidak patuh kepada yang sudah Allah turunkan atau Allah gariskan. Oleh karenanya menurut saya kesempatan Anda sebagai pemimpin menegaskan bahwa ajaran Islam jangan sampai dikriminalisasi. Bukan hanya jihad dan khilafah, ajaran-ajaran yang lain juga, baik jilbab, jihad, semua jangan sampai ada yang dikriminalisasi. Jangan sampai juga ada yang menistakan. Kalau ada yang menistakan segera ditegaskan. Jangan sampai ada yang menistakan, karena kalau menistakan harus segera ditindak. Saya pikir di situ akan membuat orang waspada dan hati-hati, dan tentu tidak akan melakukan penistaan. Dan juga penting untuk menegaskan bahwa jangan sampai ada rakyatku, gitu misalnya seorang pemimpin harus ngomong gitu, yang masih melakukan stigmatisasi negatif terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Baik itu negatif terhadap khilafah, maupun jihad, maupun istilah jilbab, maupun istilah niqab, maupun istilah haji, dan seterusnya. Tidak boleh dijadikan bahan candaan, lucu-lucuan, ataupun dijadikan stigmatisasi negatif. Nah, ini penting saya pikir untuk kita pegang fatwa ulama MUI, dan mulai saat ini kita saling mengingatkan kepada masyarakat kita, cukuplah jangan ada lagi yang mengatakan khilafah tertolak, khilafah bukan ajaran Islam, atau khilafah mengancam persatuan, atau khilafah macam-macam negatif itu, berhentikanlah itu. Supaya kehidupan sosial kita menjadi hangat, akrab, dan lebih baik, menjadikan modal sosial kita menjadi kuat. Karena tidak ada gesekan, tidak ada yang stigmatisasi negatif, semua jadi kompak. Nah, itu yang penting kita sama-sama upayakan. Jadi tidak boleh ada narasi-narasi negatif. Nah, saya pikir kalau itu dilakukan, kehidupan kita menjadi hangat dan akrab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bang Rocky atas waktunya, dan sahabat Wahyu semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara bincang bersama sahabat Wahyu, dan tema kali ini jihad dan khilafah ajaran Islam, jangan distigmatisasi negatif. Jadi himbauan saya yang pertama yaitu kita harus mengakui bahwa khilafah dan jihad adalah ajaran Islam. Dan yang kedua, jangan distigma negatif dan dikriminalisasi. Baik, sampai jumpa di bincang bersama sahabat Wahyu episode selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bang Rocky saya ucapkan jazakallahu khair katsiran. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat.